Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La yasalllallahu 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang agama Islam, di dalamnya itu terkandung dua hal. Ada hablum minallah, kemudian hablum minannas. Ada ibadah vertikal, kemudian ada ibadah horizontal. Disebut hablum minallah, yaitu tali yang bersambung kepada Khaliq, Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Hablum minallah. Kemudian bagaimana cara menyambungkan tali itu? Dengan kita sujud 5 waktu, beribadah, menjalankan rukun Islam, kemudian rukun iman. Kemudian kita lanjut kepada poin kedua, hablum minannas, tali yang terhubung di antara manusia. Kalau bahasa mudahnya silaturrahim. Silaturrahim itu bahasa Arab, artinya silah, menghubungkan, rahim, kasih sayang, yaitu saling menyayangi. Kalau bahasa kita silaturahmi. Nah, itu adalah salah satu hablum minannas, muamalah yang bentuknya horizontal. Kalau vertikal ke atas, horizontal ke depan. Ada yang namanya muamalah horizontal, seperti kita saling membantu, kemudian saling menyayangi dalam kebaikan, melarang dari perbuatan yang munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam hadis Arba'in, perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di dalam konteks hadisnya yang berbunyi, An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya adalah salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman dengan iman yang kamil, iman yang sempurna, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, beberapa ulama, kemudian cendekiawan Islam, ulama salafus salih ahlus sunnah wal jamaah, menafsirkan hadis ini, meneliti konteks hadis ini. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa mencintai di sini maksudnya adalah ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi mencintai yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan urusan dunia. Contohnya sebagai berikut. Kita sangat suka jika saudara kita mendapat kenikmatan dalam hal agama. Maka wajib baginya, bagi kita semua, untuk mencintai saudara kita sebagaimana ia suka untuk mendapatkan hal itu di dalam agama. Kemudian jika kecintaan seperti ini tidak ada, maka imannya berarti bisa jadi dinafikan, atau secara bahasa mudahnya tidaklah sempurna.
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, seperti jika seseorang melakukan suatu perkara wajib atau sunnah. Saya misalkan bapak-bapak suka tahajud, kemudian zakat, sedekah dan lain sebagainya. Maka ketika bapak melihat saudara bapak, maka di dalam hati terbesit, saya sangat suka jika fulan itu bersedekah, kemudian tahajud, kemudian melakukan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Dan itu merupakan bentuk salah satu cinta terhadap saudara kita dalam hal din. Din itu artinya agama gitu. Kemudian seperti jika kita suka meninggalkan perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kemudian kita melihat saudara kita, maka di dalam hati kita akan terbesit gitu, saya sangat suka jika fulan ini, jika saudara saya ini meninggalkan dosa, kemudian bertobat kepada Allah. Dan itu merupakan salah satu bentuk cinta di dalam hal agama terhadap saudara kita. Seperti itu. Termasuk juga dalam hal pertama ini, ketika kita sangat menyukai jika ada keluarga kita ataupun saudara kita yang sering melakukan kemunkaran ataupun maksiat, kemudian di dalam hati kita terbesit gitu, saya sangat suka jika fulan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan termasuk pada bentuk kecintaan terhadap saudara dalam hal agama. Kemudian ada yang kedua, kita sangat suka jika saudara kita ataupun keluarga kita ataupun tetangga kita memperoleh kenikmatan dunia. Nah, maka ia pun, saudara itu pun suka mendapatkan hal seperti itu. Jika kita suka mendapatkan misalnya jabatan, kemudian karir, rezeki dan lain sebagainya, maka kita pun harus terbesit di dalam hati kita kepada saudara kita bahwa saya pun senang jika fulan mendapatkan karir, kemudian hidup yang bahagia dan rezeki yang melimpah seperti itu. Dan itu merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap saudara di dalam hal dunia. Begitupun sebaliknya, kita tidak suka untuk dilecehkan, kita tidak suka diejek, kita tidak suka diadu domba seperti itu dan lain sebagainya, maka kita pun jangan sampai melakukan itu kepada saudara-saudara kita itu. Karena di dalam konteks hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai engkau suka akan satu perkara, kemudian engkau melakukan itu kepada saudara kalian. Begitupun sebaliknya, engkau tidak suka terhadap satu perkara, maka engkau tidak akan melakukan itu terhadap saudara kalian. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu ada satu hadis seperti di dalam beberapa hadis yang menyebut tentang hasad. Nah, ini hasad ini merupakan penyakit hati yang sir, yang susah untuk ditebak dan sulit untuk diterka kapan munculnya. Terkadang kita sudah niat ikhlas, tapi di tengah-tengah muncullah hasad dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqna. Hasad itu tidak boleh, dilarang, kecuali pada dua orang, yaitu orang yang pertama Allah anugerahkan kepadanya harta, kemudian ia infakkan hartanya di jalan kebaikan untuk kemaslahatan agama, maka itu adalah hasad yang dibolehkan. Kemudian orang yang Allah beri karunia ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, kemudian ia menunaikan, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkannya kepada khalayak ramai, itu adalah dua orang yang boleh untuk kita hasad. Hasad itu artinya, bahasa gampangnya iri gitu ya. Iri. Ketika orang ada yang mempunyai harta kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka boleh kita iri kepadanya dan terbesit dalam hati kita untuk ikut bersedekah ketika kita mempunyai harta yang lebih, seperti itu. Kemudian yang terakhir, seperti juga dalam hal ilmu,
saudara kita mempunyai ilmu Al-Quran, kemudian ilmu sunnah, kemudian dalam hati kita terbesit, wah saya sangat ingin sekali seperti fulan, coba aja saya seperti fulan, bisa ilmu Al-Quran, kemudian bisa ilmu sunnah, paham agama, paham fakih dalam hal agama, maka saya sangat ingin seperti itu. Dan itu adalah hasad yang dibolehkan, Bapak-bapak. Kata Rasul, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali untuk dua hal itu. Allahu a'lam bissawab. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan badan kita, kemudian menjauhkan kita dari segala penyakit, kemudian menyembuhkan segala sakit-sakit kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan langkah kita dalam hal kebaikan, dan semoga Allah mewafatkan kita semua di dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al-a'la minal jannah min ghairi sabiqati adabin wa la munaqashati hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.